Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel penggali donasi anak yatim. Oke, bagi yang baru menemukan channel ini, tak bosan-bosannya saya menyampaikan untuk subscribe, like, and share, karena mungkin banyak di luar sana yang membutuhkan dengan tutorial yang saya share melalui channel ini. Jadi jika Anda ikhlas melakukannya, insya Allah akan bernilai ibadah, karena iklan yang dijalankan di channel ini 50%-nya milik anak-anak yatim. Semoga apa yang Anda lakukan bernilai ibadah dan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja di sini saya akan share bagaimana cara pengerjaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi SAPK. Oke, sebelum melanjutkan videonya, saya akan memberikan tips bagaimana mengisi terutama di kolom menu ubah profil di aplikasi MySAPK terkait pengisian kelas jabatan yang berupa angka. Kita bisa melihatnya di link, yaitu ini, sekijap.bkn.go.id/user/set. Saya besarkan. Nah, ini bisa ditelusur melalui ini. Setelah ditulis di set engine, akan ditampilkan menu seperti ini. Kemudian diisikan di sini. Langsung saja, seandainya kita guru, kita masukkan di sini guru, kemudian enter. Secara otomatis dia akan menelusur sesuai kelas jabatannya, dan di sini bisa kita cari sesuai dengan jabatan guru kita, atau di sini ada guru ahli mat pertama, ahli mat muda, dan ahli madya, dan seterusnya. Oke, itu tip yang bisa saya berikan. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini banyak yang mungkin masih bingung dalam pengerjaannya, dan ini sudah tidak asing lagi mungkin bagi para ASN untuk pemutakhiran data mandiri, dan ini memang idealnya dilakukan oleh yang bersangkutan agar data yang diupdate atau dimutakhirkan betul-betul valid sesuai yang diinginkan data dari BKN. Oke, selanjutnya bagaimana cara pemutakhiran data ini. Sebenarnya sudah launching sekitar pertengahan bulan Juni. Mungkin untuk wilayah daerah Kabupaten Nganjuk baru bisa diakses sekitar bulan September, sekitar pertengahan. Oke, selanjutnya untuk bagaimana kita memutakhirkan data kita secara mandiri. Untuk saat ini mungkin banyak yang menggunakan PC, tapi saya di sini ingin berbagi bagaimana pengerjaan melalui HP Android. Sebenarnya sama saja dikerjakan di PC atau di laptop ataupun di HP, yang penting kita siap datanya. Bukan berarti harus semuanya siap, tidak. Data di MySAPK ini bisa dikerjakan secara dicicil, artinya tidak harus langsung datanya lengkap. Berarti data apa yang sudah siap kita kerjakan dulu bisa, karena tidak harus hari itu data itu dikerjakan selesai. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita langsung masuk ke aplikasi MySAPK yang sudah terinstall di HP kita. Ya, ikonnya seperti ini. Untuk istilahnya ikon dari aplikasi MySAPK BKN. Kita langsung klik saja. Oke, untuk masuk ke aplikasi ini kita harus menggunakan username, yaitu NIP kita, dan passwordnya adalah nick dari yang bersangkutan yang datanya mau dimutakhirkan atau diupdate. Jika kita sudah memasukkan username dan password, kita langsung masuk ke link BKN MySAPK. Oke, kita langsung saja masukkan untuk nicknya.
Kemudian setelah selesai kita masukkan passwordnya, kita langsung saja klik masuk yang berwarna biru ini. Nah, selanjutnya akan ditampilkan data yang seperti ini dan ditampilkan foto, karena data itu memang sebelumnya sudah saya istilahnya saya update, sudah saya isi data-data yang diperlukan, maka fotonya sudah keluar, memang sudah saya isikan. Artinya data untuk profil sudah berwarna hijau, itu artinya sudah selesai. Oke, kita langsung klik lanjut. Jika data ini belum sama sekali diisi, data yang tampil di sebelah progres Anda ini munculnya bukan 1 dari 12 tapi 0 dari 12, karena ini sudah saya selesaikan 1, maka progres Anda yang ada di sebelah kanan ini 1 dari 12, karena dari 12 item sudah 1 yang sudah terselesaikan. Oke, langsung saja setelah kita masuk seperti ini, kita langsung klik lanjut yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian kita ditampilkan dashboard atau menu atau item seperti ini. Karena kita untuk profilnya sudah saya kerjakan, nah ini ya berwarna hijau, berarti sudah selesai dan datanya sudah fix. Kita akan melangkah ke item berikutnya, yaitu riwayat pangkat. Kemudian langsung saja jika kita ingin mengisi data riwayat pangkat, kita langsung klik saja riwayat pangkat, karena memang ini belum saya entry atau belum saya mutakhirkan untuk datanya. Maka jika kita ingin memutakhirkan datanya, langsung saja kita klik riwayat pangkat ini untuk mengisi dan memutakhirkan datanya. Nah, kemudian kita ditampilkan dashboard seperti ini dari aplikasi MySAPK BKN ini. Kemudian yang kita mutakhirkan bukan semuanya, yaitu pangkat yang terakhir. Karena di sini pangkatnya yang paling tinggi adalah 3D, artinya kita langsung klik saja tanda garis 3 yang berada di sebelah kanan ini, kita klik. Kemudian kita akan ditampilkan ya seperti ini, ubah data, kemudian kita klik. Nah ini, kemudian kita ditampilkan menu baru seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang belum terisi di sini. Jika memang data ini belum valid, kita rubah datanya. Artinya kalau memang data seperti untuk data masa kerja golongan ini memang tidak valid, kita ganti. Kita ganti saja, karena ini memang 3D-nya untuk Bapak ini tidak sampai 20 tahun, baru mulai sekitar tahun 2012 sampai saat ini sekitar 8 tahun, dan lebihnya sekitar 10 bulan. Oke, langsung saja kita update datanya sesuai data yang ada di SK golongannya. Kemudian tanggal surat keputusan SK, kita harus betul-betul tahu, sudah kita lihat dulu datanya, kemudian kita sesuaikan sesuai SK golongannya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah data sudah terisi semua, baru kita klik lanjut. Kemudian kita akan ditampilkan opsi data atau dashboard yang selanjutnya, yaitu ini. Maka di sini ditampilkan dokumen SKKP. SKKP ini bisa kita masukkan, yaitu SK PNS atau SK CPNS-nya kalau memang kita belum mempunyai. Tapi untuk data pertimbangan teknis KP atau
kenaikan pangkat, kalau memang belum mempunyai karena itu sifatnya opsional, itu tidak wajib kita menguploadnya. Artinya seperti untuk data-data yang lain seperti data keluarga, di situ ada dicantumkan yaitu ada dua pilihan, yaitu akte kelahiran orang tua atau pegawai yang bersangkutan dengan istilahnya akte anak. Itu yang wajib akte anaknya, bukan akte orang tuanya, karena itu tergantung berkaitan dengan tunjangan. Jadi kalau yang bersangkutan secara otomatis sudah melekat di dalamnya, artinya bukan akte orang tuanya tapi akte anaknya. Sedangkan untuk nikah, akte nikah itu memang wajib diupload. Sekali lagi, untuk akte itu opsional untuk akte orang tuanya, tapi kalau akte anak, nah itu wajib. Oke, langsung saja kita langsung klik saja dokumen SKKP. Kemudian kita ditampilkan seperti ini, kita tinggal memasukkan data yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita akan ditampilkan dashboard seperti ini. Jika kita tidak mengupload dokumen pertimbangan teknis kenaikan pangkat karena memang tidak punya, ya kita tidak mengisikan, tidak apa-apa, langsung saja kita klik lanjut ini. Oke. Nah, kemudian kita akan ditampilkan opsional lagi, yaitu terkait data yang kita entry tadi. Kemudian jika data yang kita rasa sudah benar, kita harus checklist yang ada di bawah ini. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian kita checklist, kemudian tanda kirim di bawahnya akan aktif berwarna biru. Tinggal kita kirim, dan ini betul-betul harus istilahnya betul-betul fix atau ready data yang kita masukkan. Jika kita memasukkannya data ini tidak valid, kita tidak akan bisa mengulangi data yang sudah kita kirim ini tadi. Oke, langsung saja kita kirim data ini. Nah, setelah data yang kita input tadi, terutama di item riwayat pangkat, setelah kita kirim sesuai permintaan dari aplikasi MySAPK-BKN, dari data-data yang ada sesuai realita, dan file dari riwayat pangkat ini yang berupa PDF kita upload sesuai permintaan, maka data atau riwayat pangkat di item riwayat pangkat ini akan berubah status. Yang sebelumnya statusnya berwarna silang merah akan berubah menjadi centang hijau seperti ini. Oke, itu artinya data sudah selesai kita kerjakan, dan itu artinya data tidak akan bisa kita revisi lagi. Makanya sebelum mengirim data atau mengisi data dan kita kirim, kita harus cek and recheck apakah sudah betul-betul benar sesuai data yang ada atau belum. Karena setelah kita kirim data itu dengan aplikasi MySAPK ini, maka data tidak akan bisa kita edit lagi, karena ini hanya digunakan untuk sekali kirim. Makanya sekali lagi dicek dan recheck dulu sebelum dikirim. Oke, selanjutnya saya hanya mengingatkan bagi teman-teman OPS atau siapalah yang dimintai tolong, terutama dimintai orang yang lebih dari satu orang PNS atau diminta orang lebih dari satu orang, karena memang pengerjaan ini membutuhkan waktu. Untuk mensiasati itu, kita bisa kerjakan dengan data-data yang bisa dikondisikan oleh yang bersangkutan. Artinya tidak harus menunggu data semua yang diminta dari aplikasi MySAPK-BKN ini terkumpul semua. Harapannya apa? Jika kita menunggu data terkumpul semua, sedangkan kita ada waktu untuk bisa mengerjakan dengan data yang ada, seiring berjalannya waktu akan habis, dan kita tidak akan bisa menyelesaikan pemutakhiran data yang bersangkutan.
Karena seiring berjalannya waktu terus berjalan dan waktu terus tergerus, karena ini dibatasi waktu, itu artinya kita cuma punya waktu untuk saat ini kurang lebih sekitar 24 hari. Nah, untuk mensiasati itu jangan menunggu data terkumpul semua, karena ini bisa dikerjakan secara bertahap, tidak harus satu hari itu selesai. Jadi data skala prioritas mana yang ada dulu kita kerjakan. Karena di sini ada 12 item. Dari 12 item itu tentunya pasti ada salah satunya yang bisa kita kerjakan dari data yang ada. Contohnya di saudara ini yang saya kerjakan ini, meskipun saya sudah mengerjakan dari riwayat profil dan riwayat pangkat ini sudah selesai, dan riwayat pendidikan, terus riwayat jabatan belum saya kerjakan, meskipun saya tidak mengerjakan yang sebelumnya, tapi di riwayat organisasi ini bisa saya cicil dulu, karena datanya sudah ada, saya kerjakan, akhirnya bisa terselesaikan di riwayat organisasi dengan notifikasi atau statusnya sudah centang hijau, berarti sudah selesai. Jadi tinggal yang merah-merah yang datanya mungkin belum ada, bisa kita sambil menunggu bisa mengerjakan item yang lain yang datanya sudah ada. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang lain yang dimintai tolong lebih dari satu orang, karena memang pekerjaannya untuk proses ini memang membutuhkan waktu. Jadi pertimbangannya seperti itu, jangan menunggu datanya lengkap dulu. Kalau menunggu datanya lengkap, secara otomatis seiring berjalannya waktu mulai berjalan dan dibatasi waktu, dari data teman-teman tidak terkerjakan, waktu yang diberikan dari aplikasi atau dari BKN habis, kita tidak akan bisa memutakhirkan data dari 12 item itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan akhirnya saya tak bosan-bosannya bagi yang baru berkunjung ke channel ini untuk keikhlasannya subscribe, like, and share, karena channel ini, iklan yang dijalankan di channel ini 50%-nya milik anak-anak yatim. Itu artinya sedikit banyak apa yang Anda lakukan akan bernilai ibadah. Semoga bermanfaat di dunia hatal akhirat. Jika ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.